Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saat ini kami berada di lokasi spot wisata air panas yang berada di Desa Marowo, Dusun 3. Dan saat ini di sekeliling kita sedang ada kunjungan dari wisatawan lokal yang macam-macam kepentingannya. Dan paling banyak dari mereka setelah kita tanya-tanya ini tujuan mereka adalah berrekreasi. Kebetulan hari ini adalah hari Minggu dan tempat alternatif atau tujuan alternatif untuk mereka menghabiskan waktu liburnya itu di air panas Desa Marowo. Ya, saat ini kita lagi berada di tengah-tengah pengunjung. Kita mau meminta tanggapan dari salah satu pengunjung yang hadir hari ini. Ya, kita maaf Pak. Dengan siapa ini Pak? Mansur. Mansur, oke. Iya. Mansur ini dari mana ini? Dari Ampana. Dari Ampana? Iya. Orang Ampana asli? Bukan, saya dari Pantai Barat. Oh, dari Pantai Barat, oke. Pantai Barat kan terkenal juga dengan wisata pantainya kan? Iya, betul. Nah, Iya. kira-kira Pak, melihat situasi di sekitar air panas ini, itu seperti apa tanggapannya Pak? Seperti soal hutannya, soal fasilitas dukungan wisatanya, kemudian soal penerimaan warga di sekitar seperti apa. Nah, kira-kira kalau di soal fasilitasnya, apa tanggapannya Pak? Ya gini ya, kalau fasilitasnya ada lumayan ya kan, rumah bagus, indah ya kan, pelayanan dari Bapak ya, di Marowo ya, bagus sekali. Cuma kalau itu yang macam ini kan bisa siapa tahu bisa dikembangkan lagi, ya kan. Nah, kalau ini kan sudah ada kerusakannya ya kan, nah, mungkin pengerusakan banjir atau apa kan. Kalau untuk wilayah di sini ya sangat bagus, apalagi untuk orang yang datang berobat ya. Ini sudah berapa kali ke sini? Kalau ke sini mungkin sudah 3 kali. Sudah 3 kali, oke. Sudah 3 kali. 3 kali ini tujuannya mau jalan-jalan, rekreasi atau memang mau mandi di air panas? Yang pertama mandi, Mandi air karena panas. apalagi karena ada Terapi. terapi, Oke, terapi. Jadi Bapak ini Iya. berkunjung ke sini tujuan utamanya adalah Terapi. berobat, Ya, terapi. berobat. Jadi berobat dengan alat ya, itu lebih Iya. efektif. Oke. Karena di daerah kami di Pantai Barat air seperti ini mungkin tidak ada. ya Oke, kan? oke. Jadi ini sangat langka sekali. Sangat langka air di panas, daerah ya. Tojo Una-Una. ya Oke. kan? Ya. Dengan Bapak siapa tadi? Mansur. Oke, Pak Mansur dari Ampana. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita bersama ini bisa terwujud dengan baik. Ya, Amin, amin. depannya kunjungan pengunjung lebih menikmati, Iya. mendapat fasilitas yang baik, dan sebagainya, dan tentunya wisata Indonesia semakin Iya. baik. Terima kasih Pak. Ya, oke. Salam Corona. Salam. Ya, saat ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini tidak asing dalam dunia wisata. Dia adalah pelaku wisata yang aktif. Jika kita perlu untuk meminta masukan, masukan kritis dari beliau terkait dengan pengembangan wisata ini. Karena beliau sudah banyak makan asam garam soal wisata, ini menjadi wajib untuk kita bertanya sama beliau. Ya, kita perkenalkan dulu. Ini dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Abdul Samad. Sama. Ya, Kasubag Perencanaannya Pariwisata Ya. dan Kebudayaan Kabupaten. Ya. Untuk destinasi, memang sih kalau 8 standar destinasi secara gubernur dan Perda tentang 8 standar destinasi gubernur itu semua di Togean. Ya, kenapa? Memang Togean sudah jadi sebuah ikon untuk dibesarkan ke internasional. Untuk destinasi-destinasi ini ada beberapa tempat destinasi, memang ada 28 yang mau diusung untuk destinasi andalan kita lagi, termasuk mungkin Toliba air terjunnya, Malai pasir pantainya, kemudian Kalimba air terjunnya, Danau sebagai sentral ikon Danau Bananonya, kemudian Marowo air panasnya, Malotong, kemudian Kajulangko yang sekarang sudah digarap dengan ada beberapa perencanaan sudah jadi. Itu jadi destinasi andalan kita juga. Tentu
daerah daratan. Untuk kepulauan itu sudah ada pergubnya tentang 8 standar destinasi yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, sehingga semua ini tergantung dari besaran anggaran yang harus kita miliki. Ini kan destinasi itu destinasi buatan, dengan alam dan buatan yang ada di Morowo. Cuman kelebihan Morowo ini, air panas ini bisa membangkitkan semangat psikolognya orang ketika dia berendam di air panas. Katanya menurut sejarah penyakit yang akan hilang. Itu salah satu atraksi. Di indikator dinas pariwisata ada 3 atraksi yang mesti dengan aspektivitasnya. Kenapa? Transportasi cepat dari Ampana dari kota kemarin. Kemudian bagaimana sarana prasarana yang ada di sini? Kemarin kita sudah buat master plan-nya tentang pengembangan kawasan air panas ini. Itu master plan-nya sudah ada, tinggal action-nya karena anggaran kita terbatas. Apalagi di masa pandemi ini ada namanya refocusing anggaran, pemangkasan anggaran besar-besaran. Memang kita harus ketahui bahwa akan ada nanti mungkin ini wisata-wisata seperti ini akan dikembalikan ke desa-desa yang kelola lampung. Sehingga ada PAD desa. Ya kan, contoh kasus kemarin kita bangun sudah MCK-nya. Kemarin rencananya ini kita mau bangun panggung keseniannya, kemudian tempat-tempat dari anak-anak, kemudian gazebo-gazebonya. Cuma kan karena persoalan pandemi, nah itu mungkin tertunda. Tapi niat kita begitu. Dan kita akan memperbaiki semua destinasi-destinasi termasuk air terjun Morowo yang sudah memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah. Jadi khusus untuk Toja Rauna Pak, ini berarti yang spot wisatanya di air panas itu hanya ada di Morowo. Dan ini menjadi satu prioritas wisata penyangga ya, karena yang menjadi zona inti atau prioritas saat ini itu masih di Tegian. Ya, itu yang bisa menjual dalam skala internasional. Nah, kira-kira Pak, bagaimana rencana dinas pariwisata dalam hal ini, karena ini kita punya kaitannya antara pemerintah desa dan pariwisata, harus punya satu ikatan yang kuat. Misalnya soal keterikatan atau benang merah antara inti dari pariwisata Toja Rauna itu ada di sana, jualannya internasional, kemudian penyangganya ada di daratan. Nah, bagaimana menghubungkan antara penyangga dan inti ini? Yang pertama, kita punya jalur trekking, kita punya jalur travel wisata yang namanya Matagoma, Makassar, Toraja, Togian, Gorontalo, Manado. Nah, ini itu untuk wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara ini ketika misalkan kenapa jadi penyangga misalkan termasuk Morowo dan Molotong, ketika misalkan terjadinya di sana kayak kasus gelombang tinggi, ya kan, jumlah kunjungan kita mau ke sana tapi tidak ada tempatnya, mereka akan kemari. Wisatawan lokalan juga lebih banyak ke sini karena ada nilai-nilai tambahnya, seperti tadi air panasnya yang dapat mengobati penyakit yang semacam apa itu. Sehingga penyangga-penyangga inilah yang kita mau topang juga untuk memberikan kontribusi terbaik terhadap daerah ini. Yang terakhir Pak, Ya, kira-kira apa pesan dan masukan untuk pemerintah setempat, pemerintah desa Morowo dan masyarakat? Ya, untuk bagaimana mendukung ini? Ya. Pesannya bagaimana Pak? pesan saya, mari kita mendukung semua program-program pemerintah dalam hal ini, menstabilkan semua. Kalau misalkan semakin banyak orang berkunjung, semakin bagus ekonomi yang ada di suatu daerah. Semakin lama orang berkunjung di suatu tempat, semakin ekonomi semakin bagus. Karena mungkin belanjanya. Tinggal bagaimana kita memfasilitasi penjualan kulinernya di sini. Ya kan? Misalkan kalau kita bangun kuliner, orang mau jual binte, pisang goreng, itu memperbaiki ekonomi. Ya, kesan saya ya ini mungkin perlu perbaikan lagi. Perbaikan intervensi dari kita juga, dari pemerintah, bagaimana menata. Tapi kita kemarin kan punya petugas di sini. Ada petugas kita yang ada membersihkan tempat ini. Cuma untuk membangun infrastruktur, minta maaf memang keterbatasan anggaran kita. Tidak perlu ada kerjasama dan usaha dari semua pihak. Iya, betul. Baik pemerintah desa maupun desa, kabupaten, dan tentu masyarakat adalah eksponen inti untuk mendukung usaha ini. Karena tanpa partisipasi masyarakat, saya kira Pak, ini akan susah untuk kita kembangkan. Betul.
soal keterbukaan warga, mentalnya, mental siap tidak menerima kunjungan itu ya, berlaku dan sudah siap. Ya terima kasih Pak atas kesempatannya dan segala masukan yang sangat membangun. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengembangkan pariwisata ini dengan segenap hati dan ria gembira. Insya Allah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.